Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Al-babu sabi'u fi haqiqatil mauti wa ma yalqahul mayyitu fil qabr ila nafkhatis sur. Bayanu haqiqatil maut, i'lam anna linnas bi haqiqatil mauti zununan kadhibatan qad akhta'u fiha. Fazanna ba'duhum anna al-mauta huwal adam wa innahu la hashra wa la nashra wa la aqibata lil khair wasyarr. Wa anna mautal insan ka mautil hayawanat wa jafafin nabat. Wa hadha ra'yul mulhidin wa kulli man la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wa zanna qaumun annahu yan'alimu bil maut wa la yata'allamu bi iqab wa la yatana'amu bi thawab madama fil qabri ila ayyu'ada bi waqtil hasyar. Wa qala akharun innar ruh baqiyatun la tan'alimu bil maut wa innamal musabu wal mu'aqabu hiyal arwah dunal ajsad wa innal ajsad la tub'asu wa la tuhsyaru asla. Wa kullu hadhihi zununun fasidatun wa ma'ilatun anil haqq balil ladzi tashhadu lahu turuqul i'tibar wa tantiqu bihil ayatu wal akhbar annal mauta ma'nahu taghayyuru halin faqat wa anna ar-ruh baqiyatun ba'da mufaraqatil jasad imma mu'azzabatun wa imma mun'amah ila akhir. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi, bab ketujuh tentang hakikat kematian. Artinya apa yang dimaksud dengan mati itu, dan apa yang dijumpai oleh orang yang meninggal dunia dalam kubur sampai peniupan sanggakala. Penjelasan tentang hakikat kematian. Ketahuilah bahwasanya bagi manusia tentang hakikat kematian ada sangkaan-sangkaan, perkiraan-perkiraan yang dusta yang mereka tersalah padanya. Ada pendapat-pendapat yang salah tentang menjelaskan apa itu kematian. Maka sebahagian mereka di antara manusia menyangka bahwa kematian adalah tiada. Artinya kematian itu adalah merupakan peniadaan. Begitu mati habis. Nah, itu artinya. Ada sebagian manusia yang menyangka bahwa begitu kita mati itu habis perkara. Begitu mati selesai urusan. Artinya kada ada lagi selanjutnya beritanya, kisahnya, kejadiannya. Begitu mati tutup buku. Nah, ini paham nang dianut oleh orang-orang nang mau bunuh diri, orang nang mau begantung, orang nang mau minum minuman yang mematikan, karena dianggapnya begitu mati selesai. Orang banyak hutang sana sini, dianggapnya bila mati habis. Nah, itu orang biasanya pengikut paham ini bisa bunuh diri, karena begitu bunuh diri mati selesai urusannya. Dan bahwa tidak ada pengumpulan, tidak ada pengumpulan, tidak ada mahsyar, tidak ada padang mahsyar, itu kada ada jadinya. Tidak ada kebangkitan dan tidak ada akibat bagi kebaikan dan kejelekan. Dan bahwa kematian manusia adalah seperti kematian binatang
dan keringnya tumbuh-tumbuhan. Tadi begitu mati anggapannya habis perkara. Nah, ini adalah pendapat paham orang-orang yang mengingkari adanya Tuhan. Ini orang-orang yang pahamnya meniadakan Tuhan, dan semua orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi orang yang tidak beriman kepada Allah, kada beriman kepada hari kiamat, maka pahamannya itu demikian. Bila sudah mati artinya habis. Nah, orang-orang seperti ini banyak pemahaman seperti ini. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang adanya kelompok yang berpendapat seperti itu tadi. Aiza mitna wa kunna turaman wa idhaman inna lamab'utsun. Ujarnya, amunnya kami mati, kami sudah jadi tanah, kami sudah jadi tulang belulang, mungkinlah kami diangkat lagi. Macam apa mengangkatnya? Sudah jadi tulang belulang, ada jadi tanah. Nah, ini orang yang kada beriman dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jakanya inya beriman bahwa dulunya inya adalah, dulunya inya itu adalah hanya berupa air mani, jadi segumpal darah, segumpal daging, lalu jadi janin, lalu lahir ke alam dunia, sekian tahun dalam dunia, mati. Nah, Allah yang maha mencipta di awal sesuatu, makin mudah lagi untuk mengembalikan sesuatu itu. Allah yang mencipta dari awal manusia, tentu lebih mudah lagi Allah mengembalikan manusia itu kepada kejadiannya. Nah, jadi itu orang yang kada beriman dengan Allah, kada beriman dengan hari kiamat. Orang yang menganggap bahwa kematian itu merupakan selesai. Dan suatu kaum menyangka, ada lagi orang-orang yang berpendapat bahwa ia menjadi tidak ada dengan kematian, dan ia tidak merasa sakit dengan siksaan, dan tidak merasa nikmat dengan pahala selama ia dalam kubur sampai dikembalikan pada waktu pengumpulan manusia. Jadi ini orang, ini golongan, ini mazhab yang meniadakan barzakh. Meniadakan barzakh. Jadi ujarnya begitu orang mati, nah habis itu kada akan merasa ada azab, kada akan merasa ada nikmat, kecuali kaina sesudah dikumpul di padang mahsyar. Nah, di situ hanya ditentukan ke surga atau ke neraka. Jadi masalah azab kubur, nikmat kubur, nah mereka itu kada percaya. Kada percaya. Mereka meniadakan itu. Dan ini kelompok paham ini, paham disebut paham Al-Jahmiyah, paham golongan Al-Khawarij sebagiannya, ada paham An-Najjariyah. Ini orang-orang yang sebenarnya mengaku Islam. Ini beriman kepada Allah, beriman hari kiamat. Cuma pendapat mereka kadada masalah kubur itu. Masalah kubur itu kadada. Dan kaum yang lain berkata lagi, dan kaum yang lain ini sudah ada dua kelompok. Kelompok yang pertama kafir,
Nah, kelompok yang kedua ini dia kada kafir kepada Allah, dia kada kafir kepada mahsyar, kepada surga neraka, tapi mereka meniadakan tentang azab kubur dan nikmat kubur. Dan kaum yang lain berkata, yang ketiga, sesungguhnya roh itu kekal, tidak menjadi tiada dengan kematian. Hanya saja yang diberi pahala dan disiksa adalah roh, tidak tubuh. Dan sesungguhnya tubuh itu tidak dibangkitkan dan tidak dikumpulkan sama sekali. Ini paham juga kelompok mazhab yang ketiga ini, nya percaya dengan azab-azab yang berkaitan dengan akhirat, nya percaya dengan nikmat-nikmat kelezatan yang berkaitan dengan akhirat, tapi mereka kada percaya kalau tubuh yang ini yang dibangkit oleh Allah. Mereka kada percaya kalau tubuh ini yang akan disiksa di dalam kubur. Jadi jar mereka ini yang disiksa, yang diberi kelezatan itu hanya adalah roh-roh mereka. Jasadnya kada ada lagi hubungannya. Nah, semua ini tiga macam tadi yang dijelaskan. Nah, semua ini adalah sangkaan-sangkaan yang rusak dan condong dari kebenaran. Tiga-tiganya itu artinya kada bujur itu. Jangan diumpati, jangan diikuti pendapat salah satu di antara tiga tadi. Tetapi yang disaksikan baginya oleh jalan-jalan i'tibar dan dituturkan oleh ayat-ayat dan hadis-hadis adalah bahwa kematian artinya adalah berubahnya keadaan semata-mata. Jadi kematian itu bukan tiada. Nah, kematian itu bukan artinya selesai urusan manusia, tetapi kematian itu hanya berubahnya keadaan semata-mata, dan bahwa roh itu kekal setelah berpisah dengan tubuh, ada kalanya disiksa dan ada kalanya diberi kenikmatan. Arti berpisahnya roh dengan jasad. Ini manusia ini menurut Izzuddin Ibnu Abdissalam, manusia itu mempunyai ruhain, mempunyai dua roh. Nah, yang pertama disebut dengan ruhul yaqazah, yang kedua disebut dengan ruhul hayat. Ruhul yaqazah itu bila lepas dari tubuh kita maka kita guring. Nah, itu roh juga, ruhul yaqazah ngaran. Nah, mengembara kemana-mana, makanya ada mimpi macam-macam. Itu disebut ngarannya ruhul yaqazah. Nah, yang kedua ujar Sidin, ada ruhul hayat. Nah, ini bilanya keluar itu manusia mati. Artinya kada akan bisa berbuat apa-apa lagi, kada akan bergerak lagi. Arti berpisahnya roh dengan jasad adalah terputus tindakannya si roh itu daripada jasad, dengan keluarnya jasad, dengan keluarnya atau dengan berhentinya jasad dari taat kepadanya roh tadi. Nah, roh itu selama dalam tubuh kita, maka jasad ini tunduk patuh kepada roh. Nah, apabila roh itu sudah keluar dari jasad, terputus,
Nah, maka jasad ini dia durhaka dengan roh. Arti durhaka itu kada taat lagi dengan roh, karena rohnya sudah keluar dari mamlakatul jasad, dari kerajaan tubuh ini. Jadi selama roh itu ada dalam tubuh kita, maka mata semuaan yang tubuh ini adalah tunduk patuh kepada roh. Kalau roh sudah keluar dari jasad, nah maka seluruh yang ada di tubuh kita ini dia sudah berhenti taat dengan roh itu. Karena sesungguhnya anggota-anggota badan adalah alat bagi roh yang mana ia memakainya. Jadi semua anggota badan kita ini itu hanya alatnya si roh. Sehingga bahwa roh itu meraba dengan tangan, mendengar dengan telinga, dan melihat dengan mata, dan ia si roh mengetahui hakikat perkara dengan hati, dan hati di sini ibarat dari roh. Karena roh itu bisa disebut hati, roh itu bisa disebut nafsu, roh itu bisa disebut macam-macam tergantung keadaannya. Nah, hati ini bisa disebut adalah ibarat daripada roh. Nah, jadi si roh ini bila meraba, ini menggunakan tangan, disuruhnya tangan raba ini. Nah, bila roh itu hendak mendengar, ini menggunakan telinga. Bila roh itu hendak melihat, dia menggunakan mata. Nah, tapi kalau untuk mengetahui sesuatu, roh itu kadang menggunakan apa-apa, dia menggunakan dirinya sendiri. Nah, kalau roh itu hendak mengetahui sesuatu, nah, mengetahui tentang hakikat segala sesuatu dengan sendirinya, tanpa ada alat dari tubuh ini. Dan roh mengetahui perkara dengan sendirinya tanpa alat. Nah, karena itulah kadang-kadang hatinya adalah satu macam dari ibarat roh, hati. Kadang-kadang hati itu merasa sakit dengan sendirinya, dengan macam-macam kesedihan, kesusahan, dan duka cita. Nah, kadang-kadang hati ini merasa sakit, merasa sedih, merasa duka cita tanpa ada melalui alat anggota tubuh. Bisa kita kadang mendengar berita apa-apa, kadang melihat apa-apa, kadang merasa apa-apa, tapi hati ini bisa gelisah sorangannya. Nah, itu menunjukkan bahwa hati ini dia mengetahui sesuatu tanpa memakai alat yang ada di tubuh. Memang bisa kita mendengar ada berita sakit hati, melihat ada sesuatu bisa sakit hati. Tapi kadang-kadang tanpa ada melihat apapun, tanpa ada mendengar apapun, hati kada nyaman. Nah, itu menunjukkan bahwa hati ini dia mempergunakan dirinya sendiri untuk mengetahui sesuatu, merasakan sesuatu. Jadi hati itu ibaratnya roh. Nah, aja hati sekada nyaman, nah, padahal kada ada apa-apa. Mendengar kabar apa kada ada, melihat apa kada, cuma kenapa hati sekada nyaman, asa gelisah. Nah, kalau mata sudah jelas bila melihat, nah mendengar, tangan meraba. Tapi kalau hati bisa tanpa mereka itu. Dan ia si hati atau roh ini, dia merasa nikmat dengan macam-macam kesenangan dan kebahagiaan. Hati kita bisa nyaman, hati kita bisa merasa lapang, padahal kita kadang melihat apa-apa, kadang mendengar kabar apa-apa, kadang mencapai apa-apa. Timbul kenapa hati asa nyaman, asa tenang. Nah,
Itu menunjukkan bahwa hati ini dia mengetahui sesuatu tanpa memerlukan alat-alat yang ada di tubuh manusia. Dan semua yang demikian itu tidak berhubungan dengan anggota badan si hati atau roh tadi. Maka setiap apa yang menjadi sifat bagi roh dengan sendirinya, maka setiap apa yang menjadi sifat bagi roh dengan sendirinya, seperti mengetahui, seperti merasakan kenikmatan, seperti merasakan kesedihan, itu sifat roh sendirinya, tanpa perlu kepada alat-alat tubuh yang lain. Nah, maka ia kekal bersamanya roh setelah roh itu berpindah dengan badan. Jadi kada terganggu itu. Jadi roh ini merasakan senang, merasakan lezat, merasakan bahagia, walaupun inya lepas dari badan, tetap inya merasakan itu. Karena inya kada perlu alat yang ada di badan. Nah, lain kalau tangan ini bergerak, ini memerlukan roh. Mata melihat memerlukan roh, telinga mendengar memerlukan roh. Begitu roh ini keluar, otomatis semuaan kada berfungsi lagi. Nah, kalau mengetahui, merasakan, itu ada dalam roh itu sendiri, kada perlu kepada alat. Makanya walaupun roh ini berpisah dari tubuh, ini tetap tahu, ini tetap merasakan nyaman. Kalau ada hal-hal yang nyaman, tetap merasakan sedih. Kalau ada hal-hal yang sakit misalnya. Nah, maka ia si roh kekal bersamanya setelah berpindah dengan badan. Dan apa yang bagi roh dengan perantara anggota badan, maka ia menjadi kosong dengan matinya jasad sampai roh dikembalikan kepada jasad tadi. Nah, si tangan ini kan kau lagi meraba kalau roh sudah berpisah. Kecuali kita rohnya kembali. Nah, mata kada kau lagi melihat kalau rohnya sudah berpisah. Telinga kada kau mendengar lagi. Karena itu hanya alat-alatnya roh. Dan tidak jauh bahwa roh dikembalikan kepada jasad dalam kubur. Artinya sangat mungkin sekali bahwa roh kita itu begitu dicabut oleh Allah, kita dimasukkan jasad ke dalam kubur, nah dikembalikan lagi roh itu ke dalam jasad yang ada di kubur itu. Sangat mungkin, sangat bisa artinya. Dan tidak jauh bahwa roh itu ditunda sampai hari kebangkitan. Nah, kayaknya sampai hari kiamat, sesudah orang ini dipasang roh di dalam kubur untuk ditanya munkar nakir, bisa menjawab segala macam. Dia akan dihukum, disiksa dalam kubur, tubuhnya merasakan itu karena roh dipasang lagi di dalam jasadnya itu. Nah, setelah itu terjadi, roh ini bisa diangkat oleh Allah lagi. Nah, karena satu hari kiamat, hari berbangkit, dikembalikan lagi kepada jasad yang seperti semula dia meninggal dunia itu. Dan Allah adalah lebih maha tahu dengan apa yang diputuskan atas setiap hamba dari hamba-hambanya. Nah, jadi di akhirat kelak Allah kembalikan lagi roh kita kepada jasad kita. Jasad kita yang sudah hancur itu, satu umat saja itu Allah menjadikan dengan kalimat kun pun, maka jadilah seluruh tubuh kita yang dalam kubur itu sebelum kita bangkit lagi ke alam akhirat. Jadi tubuh kita ini dalam kubur si tubuh ini, lalu dimasukkan lagi roh di situ. Nah, lalu bisa menjawab, bisa mendengar, melihat munkar nakir, bisa melihat binatang-binatang yang ada dalam kubur yang akan menyiksanya. Nah, dikembalikan lagi. Nah, setelah itu hancur, nah ini hancur dan dalam kubur ini karena disiksa atau karena dimakan tanah, dimakan ulat, hancur, roh ini kembali ke tempat asalnya.
ke tempat simpanannya, di mana bisa di Iliyin atau bisa di Sijin. Kalau roh tuh roh baik di Iliyin kumpulannya, kalau roh tuh roh yang kada baik di Sijin. Nah kayaknya sampai pada hari kiamat roh ini dikembalikan lagi kepada jasad. Jasad nang mana? Jasad nang inya mati pada waktu itu. Jasad nang pada inya waktu mati. Misalnya inya mati begundul, umpamanya rahatan begundul. Makanya di situ begundul itulah keadaan terakhir seseorang. Dan hadis Nabi mengatakan yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alai. Manusia itu dibangkit atas keadaan yang dia mati atasnya. Ujar ahli hadis menyatakan wan nas yub'atsun 'ala ma matu 'alai min hayatin wa amal. Nah manusia itu dibangkit di hari kiamat itu dari keadaannya dan amalnya. Misalnya orang nih waktu akhir hayatnya dia jadi pedagang. Nah di akhirat kena kelak dia akan dimasukkan dalam golongan pedagang. Walaupun sebelumnya ini misal jadi perampok, sebelumnya jadi pegawai negeri, sebelum jadi buruh, tapi pada waktu akhirnya hidupnya jadi pedagang, nah pedagang itulah statusnya di akhirat digolongkan ke golongan pedagang. Nah orang yang pada akhir hayatnya misalnya jadi pegawai negeri, jadi PNS, matinya di PNS, nah di akhirat dia akan digolongkan dengan golongan itu. Walaupun sebelumnya pengangguran, sebelumnya jadi pedagang, sebelumnya kada jadi masalah, tapi waktu akhir itu, nah itu amal. Demikian pula hayat keadaan. Orang yang waktu meninggalnya dalam keadaan misalnya betatu awaknya, kena di akhirat betatu juga. Orang yang dalam waktu akhir hidupnya keadaannya misalnya besi singut, di situ pun besi singut juga. Nah persis keadaan kita mati, itulah kita dibangkitkan. Nah jadi tubuh kita nang hancur dalam kubur tadi itu sudah sekali hancur, dimakan tanah atau disiksa atau di apa. Tapi kayaknya di padang mahsyar dikembalikan seperti keadaan kita, nah kita mati itu. Dan hanya saja jasad itu menjadi kosong. Jasad itu menjadi kosong dengan kematian adalah menyerupai kosongnya anggota-anggota badan orang yang lumpuh dengan disebabkan kerusakan tabiat yang terjadi padanya dan dengan disebabkan kesukaran yang terjadi pada urat-urat saraf yang mencegah pengaruh roh padanya. Nah, orang ada yang mati sebelah aja. Nah itu contoh orang mati sebelah. Artinya orang ini rohnya sudah keluar separuh. Sebelahnya kada berfungsi lagi, matanya, telinganya, tangannya, betisnya kada berfungsi lagi karena roh sudah kada berkuasa lagi di situ. Maka roh yang mengetahui, yang berakal, yang memperdapati itu masih tetap lagi memakai sebagian anggota badan dan sebahagiannya durhaka kepadanya. Jadi orang yang mati separuh awak tadi itu ruhnya masih mengetahui, masih merasakan, masih berakal, masih bisa memperdapati, masih menguasai sebelah badannya, nah, tapi sudah kada menguasai lagi sebelah badannya yang lain. Dan kematian adalah ibarat dari durhakanya anggota-anggota badan semuanya terhadap roh. Jadi kematian itu artinya adalah tidak taatnya lagi anggota badan kepada roh. Itu ngarannya mati. Anggota badan kada taat lagi kepada roh karena roh sudah meninggalkan kerajaannya di dalam tubuh manusia itu. Bila roh sudah meninggalkan kerajaannya dalam tubuh manusia, manusianya disebut adalah mati. Dan semua anggota badan adalah alat, dan roh adalah yang memakainya. Dan saya maksudkan, ujar Imam Ghazali, dengan roh adalah makna yang memperoleh dari manusia akan ilmu-ilmu. Roh itulah yang menyerap ilmu-ilmu pengetahuan.
bukan mata, bukan tangan, bukan telinga. Roh yang menyerap ilmu-ilmu itu. Kepedihan, kesusahan, nang nyaman, yang sedih, yang susah, yang sakit itu roh, bukan tangan sebenarnya. Tangan kita sakit, jadi itu istilah tangan sakit, pada roh yang sakit itu. Buktinya kalau roh tuh ada tangan tuh pukuli aja kada sakitnya. Jadi yang sakit itu sebenarnya adalah roh itu. Dan kelezatan kesenangan. Yang nyaman itu pun sebenarnya adalah roh. Sebenarnya adalah roh yang nyaman. Jadi yang nyaman, yang susah, yang tahu, yang bisa memperdapati itu adalah roh. Dan manakala rusak tindakan roh, dan manakala tidak berfungsi tindakan roh pada anggota-anggota badan, maka tidak rusak daripadanya si roh ilmu-ilmu dan idrak-idrak memperdapati, dan tidak rusak kesenangan-kesenangan dan kesedihan-kesedihan, dan tidak rusak juga daripadanya menerimanya bagi kepedihan dan kelezatan. Nah, jadi roh ini inya nang menyerap ilmu, inya nang merasakan kelezatan, inya nang merasakan kesakitan, roh ini. Nah, walaupun roh ini sudah keluar dari tubuh, itu tetap ada pada si roh. Bisa tahu, bisa menyaksikan, bisa sakit, bisa nyaman. Sedangkan tubuh sudah kada berfungsi lagi karena rohnya sudah keluar. Dan manusia pada hakikatnya adalah makna yang memperdapati ilmu-ilmu, kepedihan-kepedihan dan kelezatan-kelezatan, dan yang demikian itu tidak mati. Tidak mati. Yakni tidak menjadi tidak ada. Jadi manusia itu sebenarnya kada mati. Cuma hanya berpindah-pindah, berubah-ubah keadaannya. Macam kita sekarang merasakan sakit, merasakan nyaman. Kalau kita mati, apakah kita masih merasakan nyaman atau itu? Masih. Karena roh kita masih ada. Cuma jasad kita memang kada merasa lagi. Jasad digatuknya kada mau menyinggahi lagi, diminuminya meluak. Karena kada ada lagi roh di situ. Perkara kelezatan, kesusahan, itu roh masih merasakan. Karena itu miliknya roh. Sedangkan di tubuh tadi hanya alat-alatnya. Jadi pada hakikatnya manusia itu tidak mati dalam arti habis. Nah, dikatakan manusia itu mati itu artinya adalah berpindah, berubah keadaan kepada keadaan yang lain. Dulunya roh, nah itu menguasai tubuh. Sekarang kalau sudah roh berpindah, berpisah, nah itu rohnya masih tetap ada. Ruh masih tetap tahu, ruh masih tetap merasa nyaman kalau diberikan nikmatan oleh Allah. Ruh merasa sakit kalau dia diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti kematian adalah terputusnya tindakan manusia dari badan dan keluarnya badan dari keadaannya sebagai alat bagi manusia. Jadi orang-orang tua kita yang sudah meninggal, bukan mereka tuh kada tahu lawan kita, tahu. Mereka tahu dengan kita. Kalau kita taat, mereka senang. Melihat anak cucunya maksiat, mereka sedih. Itu dikatakan oleh Nabi dalam banyak hadis-hadisnya. Karena tahunya roh ini kada hilang. Nah, tahunya si roh itu kada hilang daripada roh. Karena itu melekat pada roh itu sendiri. Kan banyak hadis-hadis, kalau ini anaknya maksiat maka orang tuanya sedih. Kalau engkau berbuat maksiat, engkau berarti menyedihkan orang tuamu yang sudah meninggal dunia. Karena mereka tahu. Ingin bercari, berusaha, nukar sepeda motor, sekali mati anak yang bawa sepeda motor dalam maksiat. Nah, alangkah sedihnya roh itu di alam sana itu.
Kalau harta warisan digunakan untuk taat kepada Allah, untuk kebaikan, alangkah senangnya, gembiranya roh melihat ahli warisnya menggunakan warisan dalam kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kada terputus, mereka selalu tahu. Jadi yang dianggap bila mati itu kada tahu lagi, tahu benar. Arti kematian adalah terputusnya tindakan manusia dari badan dan keluarnya badan dari keadaannya sebagai alat bagi manusia. Sebagaimana bahwasanya makna kelumpuhan adalah keluarnya tangan dari keadaan sebagai alat yang dipakai, maka kematian adalah kelumpuhan secara total, kelumpuhan secara keseluruhan pada seluruh anggota badan. Dan hakikat manusia adalah dirinya dan rohnya, dan itu kekal. Tetapi keadaan manusia menjadi berubah dari dua segi, dari dua sisi. Satu, bahwa dirampas daripadanya matanya, telinganya, tangannya, kakinya, dan semua anggota badannya. Jadi ngaran manusia itu sebenarnya adalah roh, itu ngaran manusia, bukan anggota tubuh ini. Nang bangaran si manusia itu adalah roh itu. Roh itulah yang intinya manusia. Nah, dengan kematian, dengan berpisahnya roh dari jasad ini, dirampas daripada roh, daripada si manusia nih, matanya, telinganya, tangannya, kakinya, dan semua anggota badannya dirampas. Dan dirampas daripadanya istrinya, anaknya, kerabat-kerabatnya, dan semua kenalannya. Dan dirampas daripadanya kudanya, binatang-binatangnya, budak-budaknya, rumahnya, kebunnya, dan beserta miliknya yang lain. Dan tidak ada perbedaan antara bahwa perkara-perkara ini dirampas dari manusia dan di antara bahwa manusia dirampas dari perkara-perkara ini. Dirampas itu ada barangnya yang dirampas, ada manusianya yang dirampas. Ada manusianya masih ada, hidup, tapi barangnya dirampas orang, sehingga hiduplah dia sebatang kara. Orangnya ada, cuma bininya dirampas orang, anaknya dirampas orang, harta bendanya habis dirampas orang. Nah, ada juga barang-barangnya utuh, manusianya dirampas orang. Iya, mati ini. Rumahnya ada, bininya ada, anaknya ada, tapinya kada kau lagi makai. Kenapa? Karena dirinya dirampas oleh orang. Contohnya kayak apa? Misi harta banyak, anak banyak, semuaan banyak, dibuat orang dalam penjara. Hartanya kada dirampas orang, cuma dirinya dirampas orang. Nah, sama aja pada dirampas juga ngarannya. Dan tidak ada perbedaan antara bahwa perkara-perkara ini dirampas dari manusia dan di antara bahwa manusia dirampas dari perkara-perkara ini. Maka sesungguhnya yang menyakitkan adalah perpisahan. Yang menyakitkan bukan dirampas itu sebenarnya. Yang menyakitkan itu perpisahannya itu. Dulunya berkumpul jadi tak pisah. Dulu kau memakai ini, kada kau lagi memakai ini. Dulu kau menggunakan ini, kada kau lagi. Nang sakit tuh itunya, bukan dirampasnya itu. Dan perpisahan itu hasil terkadang dirampas harta seseorang dan terkadang dengan ditawannya seseorang dari milik dan hartanya. Dan kepedihannya adalah satu dalam dua keadaan itu. Dan hanya saja arti kematian itu adalah dirampasnya manusia dari harta-hartanya dengan diusirnya ke alam yang lain yang tidak sesuai dengan alam ini. Nah, jadi artinya kematian itu bisa juga dikatakan manusia dirampas, dibawa ke alam lain. Itu kematian bisa diartikan bahwa dirampas si manusianya, dibawa ke alam lain.
Maka kalau ia mempunyai sesuatu dari dunia yang ia berjinakan hati dengannya, bersenang-senang dengannya, dan menganggap dengan adanya, maka besarlah penyesalan atasnya. Kalau manusia yang dirampas nih, manusia yang dirampas yang mati nih, biasanya sudah ramai dengan dunianya, biasa berjinak-jinak dengan hartanya, berjinak-jinak dengan anak bininya, berjinak-jinak dengan kenalannya. Begitu dia dirampas, dibawa ke alam lain, sehingga kada bisa lagi berkumpul dengan mereka, nah itu makin susah penyesalannya, makin sakit, makin sakit. Maka besarlah penyesalan atasnya setelah kematian, dan sukarlah celakanya dalam perpisahan dengannya. Makin banyak nang dipisahinya, maka dirampasnya dia, dibawa ke alam lain itu makin sedih. Makin banyak nang dipisahinya, oleh karena dirampas orang tadi, makin susah. Nah, kita bisa duit misalnya 1 juta, dirampas orang semuaan, sedih. Sedih, lebih sedih daripada dirampas 10.000, karena masih ada lagi sisanya. Nah, kematian ini secara total dirampas seluruhnya, dengan dipindahkannya si manusia dari alam dunia kepada alam yang lain. Bahkan hatinya berpaling kepada satu persatu dari hartanya, pangkat dan kebunnya, sehingga kepada baju yang dipakainya umpamanya dan disenanginya. Dan kalau ia tidak merasa senang selain dengan zikrullah. Nah, kalau orang ini waktu dalam dunia ini kan ada kesenangannya kecuali dengan zikrullah, kesenangannya dengan ilmu agama, kesenangannya dengan salawat, kesenangannya dengan hal-hal itu. Nah, orang macam ini begitu dirampas, ini makin ketujuh, makin nyaman dalam alam sebelah sana itu. Dan kalau ia tidak merasa senang selain dengan zikrullah, dan tidak berjinakan hatinya melainkan dengan zikrullah, maka besarlah kenikmatannya dan sempurnalah kebahagiaannya, karena ia menyendiri di antara yang dicintainya dan terputus darinya segala rintangan dan kesibukannya. Karena sebab-sebab dunia adalah melalaikan dari zikrullah, dari zikir kepada Allah Ta'ala. Orang ini dahulunya sukanya berzikir kepada Allah, sukanya berzikir beribadah kepada Allah, dan dunia inilah yang biasa menghalanginya. Dunia ini biasanya menggangguinya daripada hobinya berzikir. Nah, begitu orang ini dipindah dari dunia, maka makin senang inya, karena makin jauh dengan yang biasa menggangguinya daripada zikrullah itu. Nah, karena sebab-sebab dunia adalah melalaikan daripada zikrullah, daripada zikir kepada Allah Ta'ala. Jadi artinya dalam perpindahan manusia dari alam dunia kepada alam yang lain, apakah perpindahan itu nyaman atau perpindahan itu susah baginya, tergantung dalam dunia ini. Kalau dalam dunia ini banyak hatinya jinak kepada duniawi, nah begitu dirampas dirinya dibawa ke alam lain akan banyak kesusahannya. Tapi bila orang dalam dunia ini menganggap dunia ini penghalangnya untuk beribadah kepada Allah, begitu dibawa ke alam lain, maka ini akan senang dan gembira karena jauh dari hal-hal yang menghalanginya untuk berzikir kepada Allah. Nah, maka ini adalah salah satu dari dua segi perbedaan di antara keadaan mati dan keadaan hidup. Nah, dua, bahwa terbuka baginya dengan kematian apa yang tidak terbuka baginya pada waktu hidup. بالذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إلى حضرة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت فيا يرجون منه شفاعة صلوا سلموا تسليما اللهم صل وسلم